Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lala Lestari, mahasiswi dari Universitas Pelita Bangsa, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan membuat video membahas mengenai pemerataan pendidikan di Indonesia. Nah, apakah pemerataan pendidikan di Indonesia ini sudah merata? Mari kita bahas. Pendidikan adalah hak setiap warga negara. Itu sudah jelas tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1, yaitu menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Namun jika kita lihat kondisi di lapangannya, pertanyaannya adalah apakah pendidikan di Indonesia ini sudah merata? Kenyataannya ketimpangan pendidikan masih sangat terasa. Akses terhadap pendidikan yang layak sangat bergantung pada tempat tinggal dan kondisi ekonomi. Di perkotaan, anak-anak dengan mudahnya mengakses sekolah berkualitas, bahkan bimbingan belajar, fasilitas digital, hingga guru-guru profesional. Sementara di pelosok negeri, masih banyak anak yang harus menempuh puluhan kilometer hanya untuk mencapai sekolah dasar, dengan kondisi bangunan yang memprihatinkan dan kekurangan guru. Menurut data dari Kemendikbudristek, hingga tahun 2023 masih terdapat ribuan sekolah yang dalam kondisi rusak berat, terutama wilayah timur Indonesia seperti Papua, NTT. Padahal kualitas pendidikan tidak bisa dipisahkan dari kualitas sarana dan prasarannya. Bagaimana mungkin kita menuntut siswa berprestasi jika mereka bahkan belajar tanpa meja, tanpa listrik, dan dengan keterbatasan buku? Masalah berikutnya adalah distribusi guru. Bahkan guru enggan ditempatkan di daerah terpencil karena akses yang sangat sulit, fasilitas minim, serta tantangan sosial yang besar. Pemerintah memang telah menerapkan kebijakan seperti program guru pergerakan dan tunjangan khusus guru daerah 3T, terdepan, terluas, tertinggal. Tapi kenyataannya belum cukup untuk mengubah kondisi secara signifikan. Selain itu, faktor digitalisasi juga menciptakan jurang dalam dunia pendidikan. Di era pandemi kemarin, kita semua menyaksikan bagaimana pendidikan daring hanya efektif di wilayah yang memiliki akses internet dan perangkat teknologi. Sementara itu, anak-anak di daerah yang tidak memiliki sinyal atau bahkan listrik praktis tidak mendapatkan pembelajaran selama berbulan-bulan. Lalu apa solusinya? Pertama, kita butuh kolaborasi nyata antara pemerintah pusat dan daerah dalam membenahi infrastruktur pendidikan. Bukan sekedar pembangunan fisik, tapi juga jaminan operasional jangka panjang. Yang kedua, pemberdayaan komunitas lokal harus diperkuat. Banyak komunitas dan lembaga swadaya yang berhasil membuka akses belajar alternatif di daerah-daerah terpencil dengan pendekatan berbasis lokal. Yang ketiga, distribusi guru harus lebih adil dan ditunjang dengan insentif yang masuk akal. Dan yang keempat, perluasan akses digital juga harus menjadi prioritas, bukan hanya dari sisi jaringan saja, tapi juga pelatihan dan pemanfaatannya. Pemerataan pendidikan bukan hanya membangun gedung-gedung di mana-mana. Ini tentang menciptakan ekosistem belajar yang setara, di mana setiap anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke punya kesempatan yang sama untuk bermimpi dan meraihnya. Izinkan saya mengingatkan kita semua, pendidikan bukan soal siapa yang paling pintar, tetapi siapa yang mendapatkan kesempatan. Mari kita pastikan bahwa kesempatan ini hadir untuk kita semua. Demikian pemaparan materi mengenai pemerataan pendidikan di Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.
Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.